tentang perbuatan dosa. Apakah dosa itu bisa dibagi menjadi dua, besar dan kecil, ataukah semua dosa itu besar? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Jumhur ulama mengatakan, dan itu merupakan pendapat jumhur Ahlussunnah, bahwa dosa dibagi menjadi dua. Minhas shaghair wa minha kabair. Ada dosa kecil, as-shaghair, dan ada dosa besar. Bahkan Imam Ibnul Qayyim menyatakan bahwa ijma' Ahlussunnah membagi dosa menjadi dua. Dalam kitab beliau Madarijus Salikin, beliau rahimahullah mengatakan, "Wadz-dzunubu tanqasimu ila shaghair wa kabair. Binassil Qur'ani was sunnati wa ijma'is salafi wa bil i'tibar." Dosa terbagi menjadi dua, ada shaghair, ada kabair, ada dosa kecil dan ada dosa besar. Berdasarkan dalil dari Al-Qur'an, hadis, ijma' as-salaf, ijma' para sahabat, wa bil i'tibar, demikian pula berdasarkan qiyas. Dan di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya dosa terbagi menjadi dua, minhas shaghair wa minha kabair, ada dosa kecil maupun dosa besar, adalah firman Allah yang sering kita baca ketika malam Jumat atau ketika di hari Jumat, yaitu yang ada di surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wudi'al kitab, fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi, wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Wa wudi'al kitabu, ketika kitab itu diletakkan, yaitu kitab yang berisi catatan amal. Fataral mujrimina mushfiqin, maka engkau akan lihat al-mujrimun, orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fasik, mushfiqina mimma fihi, mereka ketakutan dengan isi kitab itu. Sehingga mereka ketakutan terhadap kitab yang mereka tulis sendiri sewaktu mereka hidup di dunia. Karena ketika kita hidup ini, sejatinya kita sedang menulis sebuah buku. Kita sedang menulis sebuah buku yang nantinya akan kita baca sendiri kelak di hari kiamat, yaitu buku catatan amal kita. Wa yaquluna, kemudian al-mujrimun, orang-orang yang suka berbuat dosa, baik orang kafir, orang munafik, maupun orang fasik, mereka mengatakan, ya wailatana ma li hadzal kitab. Duhai kami, mali hadzal kitab. Kitab apakah ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Enggak ada satupun yang ditinggalkan, baik saghiratan, baik dosa kecil, wala kabiratan maupun dosa besar, illa ahsaha, kecuali tercatat di dalamnya. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya semua perbuatan manusia yang dilakukan di dunia dicatat dalam kitab itu. Dan kata orang kafir ini, kitab ini mencatat semua perbuatan dosa, baik yang kecil maupun yang besar. Sehingga di situ ada penyebutan saghiratan wala kabiratan, merupakan dalil bahwasanya perbuatan dosa ada yang kecil dan ada yang besar. Dan tadi kita sampaikan ini merupakan pendapat jumhur Ahlussunnah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat An-Nisa ayat 31. Allah mengatakan, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an. Kalau kalian menjauhi kabair, dosa-dosa besar, ma tunhauna, yang kalian dilarang untuk melakukannya, nukaffir ankum sayyi'atikum, maka akan aku hapuskan dosa-dosa kalian yang kecil. Sayyi'at di sini adalah dosa kecil. Maka dalam satu ayat ini Allah menyebut ada dua jenis dosa, kabair dan sayyi'at. Kabair maknanya adalah dosa besar, sayyi'at maknanya adalah dosa kecil. Al-Qurtubi mengatakan, lamma naha ta'ala fi hadhihi surah an athami hiya kabairu wa'ada 'ala ijtinabiha at-takhfifa minas saghair.
ketika Allah Ta'ala menyebutkan dalam surat ini berbagai macam dosa yang statusnya dosa besar, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan, kalau kalian tinggalkan dosa-dosa besar itu, maka Allah akan berikan keringanan untuk dosa kecil, di mana untuk jenis dosa kecil ini manusia hampir tidak bisa meninggalkannya. Semua melakukannya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keringanan untuk bagian dosa kecil dengan syarat kalian meninggalkan dosa besar. Dan itulah janji Allah yang disebutkan oleh Allah di surat An-Nisa ayat 31. Nah, sehingga ayat ini menunjukkan bahwasanya dosa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah dosa kecil dan yang kedua dosa besar. Kemudian, sebagian ulama mengatakan, tadi kita sampaikan pendapat jumhur Ahlus Sunnah. Tapi menurut Ibnu Qayyim, ijma' Ahlus Sunnah. Namun ada sebagian ulama mengatakan bahwa di sana ada bahwa semua bentuk dosa, perbuatan dosa adalah dosa besar. Semua perbuatan dosa adalah besar. Sehingga yang namanya maksiat, maksiat. Namanya dosa itu dosa. Sehingga tidak bisa kita sebut ini dosa kecil, ini dosa besar. Semuanya besar. Ya. Di antara mereka ada yang mengatakan, la tanzur ila sigharil ma'asi, walakin inzur ila 'azamati man ta'si. Jangan kau lihat kecilnya perbuatan yang kamu lakukan, kecilnya dosa yang kamu lakukan. Walakin inzur, namun perhatikanlah ila 'azamati man ta'si, keagungan zat yang engkau bermaksiat kepadanya. Perhatikanlah keagungan zat, yaitu Allah Azza wa Jal, di mana engkau bermaksiat di hadapannya. Sehingga perbuatan maksiat semuanya azim, semuanya adalah perkara besar. Tidak bisa dibagi menjadi dosa kecil maupun dosa besar. Namun pendapat ini adalah pendapat yang lemah, karena pembagian dosa menjadi dua, ada yang besar, ada yang kecil, dilihat dari beberapa sudut pandang. Di antaranya masalah pengaruhnya, ancaman dan hukumannya, termasuk juga sudut pandang efek sampingnya, dan seterusnya. Sehingga melihat dari beberapa faktor berarti menunjukkan bahasanya antara dosa satu dengan dosa yang lain kualitasnya berbeda-beda. Ada dosa yang hukumannya sangat keras. Ada dosa yang hukumannya di bawahnya lagi. Dan begitu seterusnya.